25 nabi dan rasul. Yang mana hari ini kita sama-sama tahu cerita-cerita seperti ini sudah tidak diperdengarkan lagi ke anak-anak kita. Ini adalah bagian dari warisan kita sebagai orang tua untuk menceritakan kisah nabi dan rasul supaya mereka ingat dan bisa menceritakannya kembali ke anak cucu kita. Yang mana ini bukan sebuah dongeng, tapi ini adalah warisan sejarah Islami yang harus terus diperdengarkan ke generasi berikutnya, karena mengandung sejarah dan kisah hidup panutan kita sebagai umat Islam. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh daripada 12 putra putri Nabi Yakub. Ia dengan adiknya bernama Benyamin adalah beribukan Rahil, saudara sepupu Nabi Yakub. Ia dikaruniakan Allah rupa yang bagus, paras yang tampan, dan tubuh yang tegap, yang menjadikan idaman setiap wanita dan kenangan gadis-gadis remaja. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, terutamanya setelah ditinggalkan, yaitu wafatnya ibu kandungnya Rahil semasa ia masih berusia 12 tahun. Perlakuan yang diskriminatif dari Nabi Yakub terhadap anak-anaknya telah menimbulkan rasa iri hati dan dengki di antara saudara-saudara Yusuf yang lain, yang merasakan bahwa mereka dianaktirikan oleh ayahnya yang tidak adil sesama anak, memanjakan Yusuf lebih daripada yang lain. Rasa jengkel mereka kepada ayahnya dan iri hati terhadap Yusuf membangkitkan rasa setia kawan antara saudara-saudara Yusuf. Persatuan dan rasa persaudaraan yang akrab di antara mereka. Saudara Yusuf mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan rahasia yang mereka adakan untuk merundingkan nasib yang mereka alami dan mengatur aksi yang harus mereka lakukan bagi menyadarkan ayahnya, menuntut perlakuan yang adil dan seksama, berkata salah seorang daripada mereka, "Tidakkah kamu merasakan bahwa perlakuan terhadap kita sebagai anak-anaknya tidak adil dan berat sebelah? Dia memanjakan Yusuf dan mencintai serta menyayangi lebih daripada kita. Seolah-olah Yusuf dan Benyamin sajalah anak-anak kandungnya dan kita anak-anak tirinya. Padahal kita adalah lebih tua dan cakap daripada mereka berdua. Serta kitalah yang selalu mendampingi ayah, mengurus segala keperluannya dan keperluan rumah tangganya. Kita merasa heran mengapa hanya Yusuf dan Benyamin saja yang menjadi keistimewaan di sisi ayah. Apakah ibunya lebih dekat kepada hati ayah berbanding dengan ibu kita? Jika memang itu alasannya, maka apakah salah kita bahwa kita lahir daripada ibu yang mendapat tempat kedua di hati ayah? Ataukah paras Yusuf yang lebih tampan dan lebih cakap daripada paras dan wajah kita yang memang sudah demikian diciptakan oleh Tuhan, dan sesekali bukan kehendak atau hasil usaha kita? Kita amat sesalkan atas perlakuan dan tindakan ayah yang sesal dan keliru ini, serta harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri keadaan yang pincang serta menjengkelkan hati kita semua. Seorang saudara lain berkata menyambung, soal cinta atau benci, simpati atau antipati adalah soal hati yang tumbuh laksana jari-jari kita. Tidak dapat ditanyakan mengapa yang satu lebih rendah daripada yang lain dan mengapa ibu jari lebih besar daripada jari kelingking. Yang kita sesalkan ialah bahwa ayah kita tidak dapat mengawal rasa cintanya yang berlebih-lebihan kepada Yusuf dan Benyamin,
sehingga menyebabkannya berlaku tidak adil terhadap kami semua selaku sesama anak kandungnya. Keadaan yang pincang dalam hubungan kita dengan ayah tidak akan hilang jika penyebab utamanya tidak kita hilangkan. Dan sebagaimana kamu ketahui bahwa penyebab utamanya dari keadaan yang menjengkelkan hati ini ialah adanya Yusuf di tengah-tengah kita. Dia adalah penghalang bagi kita untuk dapat menerobos ke dalam lubuk hati ayah kita, dan kita merupakan dinding tebal yang memisahkan kita dari ayah yang sangat kita cintai. Maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri kerisauan kita ini ialah dengan melenyapkannya dari tengah-tengah kita dan melemparkannya lebih jauh dari pergaulan ayah dan keluarga kita. Kita harus membunuh dengan tangan kita sendiri atau mengasingkannya di suatu tempat di mana terdapat binatang-binatang buas yang akan melahapnya sebagai mangsa yang empuk dan lezat. Dan kita tidak perlu meragukan lagi bahwa bila Yusuf sudah lenyap dari mata dan pergaulan ayah, ia akan kembali mencintai dan menyayangi kita sebagai anak-anaknya yang patut mendapat perlakuan adil dan seksama dari ayah. Dan suasana rumah tangga akan kembali menjadi rukun, tenang, dan damai. Tiada sesuatu yang merisaukan hati dan menyesakkan dada. Berkata Yahuza, putra keempat dari Nabi Yakub, dan yang paling cakap dan bijaksana di antara sama saudaranya. Kita semuanya adalah putra-putra Yakub, pesuruh Allah dan anak dari Nabi Ibrahim. Pesuruh dan kekasih Allah, kami semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras. Membunuh adalah sesuatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan tidak diterima oleh akal yang sehat. Apalagi yang kami bunuh itu atau serahkan jiwanya kepada binatang buas itu adalah saudara kita sendiri, sekandung, sedarah, sedaging yang tidak berdosa dan tidak pula pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati atau menyentuh perasaan, dan bahwa ia lebih dicintai dan disayangi oleh ayah. Itu adalah sesuatu yang berada di luar kekuasaannya dan sesekali tidak dapat ditimpakan dosanya kepadanya. Maka menurut pikiran saya, kata yang melanjutkan bahasnya, ialah dengan jalan yang terbaik untuk melenyapkan Yusuf, ialah melemparkannya ke dalam sebuah perigi yang kering yang terletak di sebuah persimpangan jalan tempat kafilah-kafilah dan para musafir berhenti, beristirahat, memberi makan dan minum kepada binatang-binatang kendaraannya. Dengan cara demikian, terdapat kemungkinan bahwa salah seorang daripada musafir itu menemukan Yusuf, mengangkatnya dari dalam perigi dan membawanya jauh-jauh sebagai anak pungut atau sebagai hamba sahaya yang akan diperjualbelikan. Dengan cara aku kemukakan ini, kami telah dapat mencapai tujuan kami tanpa melakukan pembunuhan dan merenggut nyawa adik kami yang tidak berdosa. Pikiran dan cadangan yang dikemukakan oleh Yahuza itu mendapat sambutan baik dan disetujui bulat oleh saudara-saudaranya yang lain, dan akan melaksanakannya pada waktu dan kesempatan yang tepat. Pertemuan secara rahasia itu bersurai dengan janji dari masing-masing saudara hadir akan menutup mulut dan merahasiakan rancangan jahat ini seketat-ketatnya agar tidak bocor dan tidak didengar oleh ayah mereka sebelumnya pelaksanaannya. Nabi Yusuf bermimpi pada malam di mana para saudaranya mengadakan pertemuan. Sulit yang mana untuk merancangkan muslihat dan rancangan jahat terhadap dirinya, diri adiknya yang ketika itu Nabi Yusuf sedang tidur nyenyak, mengawang di alam mimpi yang sedap dan mengasyikkan, tidak mengetahui apa yang oleh takdir direncanakan atas dirinya, dan tidak terbayang olehnya bahwa penderitaan yang akan dialaminya adalah akibat dari perbuatan saudara-saudara kandungnya sendiri, yang diilhamkan oleh sifat-sifat cemburu, iri hati, dan dengki. Pada malam yang nahas itu, Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya seakan-akan 11 bintang, matahari, dan bulan yang berada di langit turun dan sujud di depannya.
Terburu-buru setelah bangun dari tidurnya, ia datang menghampiri ayahnya, menceritakan kepadanya apa yang ia lihat dan alami dalam mimpi. Tanda gembira segera tampak pada wajah Yakub yang berseri-seri ketika mendengar cerita mimpi Yusuf, putranya. Ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, mimpimu adalah mimpi yang berisi dan bukan mimpi yang kosong. Mimpimu memberikan tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu, bahwa engkau dikaruniakan oleh Allah kemuliaan, ilmu dan kenikmatan hidup yang mewah. Mimpimu adalah suatu berita gembira dari Allah kepadamu bahwa hari depanmu adalah hari depan yang cerah, penuh kebahagiaan, kebesaran dan kenikmatan yang berlimpah-limpah. Akan tetapi engkau harus berhati-hati, wahai anakku. Janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudaramu yang aku tahu mereka tidak menaruh cinta kasih kepadamu. Bahkan mereka mengiri kepadamu karena kedudukan yang aku berikan kepadamu dan kepada adikmu Benyamin. Mereka selalu berbisik-bisik jika membicarakan halmu dan selalu menyindir-nyindir dalam percakapan mereka tentang kamu berdua. Aku khawatir kalau engkau ceritakan kepada mereka kisah mimpimu, akan makin meluaplah rasa dengki dan iri hati mereka terhadapmu, dan bahkan tidak mungkin bahwa mereka akan merancang perbuatan jahat terhadapmu yang akan membinasakan engkau. Dan dalam keadaan demikian, syaitan tidak akan tinggal diam, tetapi akan makin membakar semangat jahat mereka dan mengorbankan rasa dengki dan iri hati yang bersemayam dalam dada mereka. Maka berhati-hatilah, hai anakku, jangan sampai cerita mimpimu ini bocor dan didengar oleh mereka. Isi cerita tersebut di atas terdapat dalam Al-Quran dalam surah Yusuf ayat 4 hingga ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Maksudnya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan. Melihat semuanya sujud kepadaku." Ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat muslihat untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk kebahagiaan, menjadi nabi, dan diajarkannya kepada kamu kebahagiaan dari takdir mimpi-mimpi, dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatmu kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang yang bertanya, yaitu ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya Benyamin lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu. Perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Seorang daripada mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dalam perigi, supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir, jika kamu hendak berbuat. Surah Yusuf ayat 4-10. Pada esok harinya, setelah semalam suntuk, saudara kandung Yusuf bertemu, berundingkan siasat dan merancangkan penyingkiran adiknya yang merupakan saingan yang berat dalam merebut hati si ayah. Datanglah mereka menghadap Nabi Yakub ayahnya, meminta izin membawa Yusuf berekreasi bersama mereka di luar kota. Berkata juru cakap mereka kepada si ayah, "Wahai ayah yang kami cintai, kami berhajat berekreasi dan berkelah
di luar kota beramai-ramai dan ingin sekali membawa adik kami Yusuf turut serta dan tidak ketinggalan, menikmati udara yang cerah di bawah langit biru yang bersih. Kami akan bawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk santapan kami selama sehari berada di luar kota untuk bersukaria dan bersenang-senang, menghibur hati yang lara dan melapangkan dada yang sesak, seraya mempertebal rasa persaudaraan dan semangat kerukunan di antara sesama saudara. Berkata Yakub kepada putra-putranya, "Sesungguhnya akan sangat merungsingkan pikiranku bila Yusuf berada jauh dari jangkauan mataku, apalagi akan turut serta bersamamu keluar kota, di lapangan terbuka yang menurut pendengaranku banyak binatang buas seperti serigala yang banyak berkeliaran di sana. Aku khawatir bahwa kamu akan lengah menjaganya, karena kesibukan kamu bermain-main sendiri, sehingga akan menjadikannya mangsa bagi binatang-binatang buas itu. Alangkah sedihnya aku bila hal itu terjadi. Kamu mengetahui betapa sayangnya aku kepada Yusuf yang telah ditinggalkan oleh ibunya." Putra-putranya menjawab, "Wahai ayah kami, maskan masuk di akal bahwa Yusuf akan diterkam oleh serigala atau lain binatang buas di depan mata kami sekumpulan ini. Padahal tidak ada di antara kami yang bertubuh lemah atau berhati penakut. Kami sanggup menolak segala gangguan atau serangan dari manapun datangnya. Apakah itu binatang buas atau makhluk lain, kami cukup kuat serta berani dan kami menjaga Yusuf sebaik-baiknya. Tidak akan melepaskannya dari pandangan kami, walau sekejap pun. Kami akan mempertaruhkan jiwa raga kami semua untuk keselamatannya. Dan di manakah kami akan menaruh wajah kami bila hal-hal yang mengecewakan ayah mengenai diri Yusuf?" Akhirnya Nabi Yusuf tidak ada alasan untuk menolak permintaan anak-anaknya, membawa Yusuf berekreasi, melepaskan Yusuf di tangan saudara-saudaranya yang diketahui mereka tidak menyukainya dan tidak menaruh kasih sayang kepadanya. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Baiklah, jika kamu memang sanggup bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatannya sesuai dengan kata-kata kamu ucapkan itu, maka aku izinkan Yusuf menyertaimu. Semoga Allah melindunginya bersama kamu sekalian." Pada esok harinya, berangkatlah rombongan putra-putra Yakub kecuali Benyamin menuju ke tempat rekreasi, atau sebenarnya menuju tempat di mana menurut rancangan Yusuf akan ditinggalkan setiba mereka di sekitar telaga yang menjadi tujuan. Yusuf segera ditanggalkan pakaiannya dan dicampakkannya di dalam telaga itu tanpa menghiraukan jeritan tangisnya yang sedikit pun tidak mengubah hati. Abang-abangnya yang sudah kehilangan rasa cinta kepada adik yang tidak berdosa itu, hati mereka menjadi lega dan dada mereka menjadi lapang karena rancangan busuknya telah berhasil dilaksanakan, dan dengan demikian akan terbukalah hati Yakub seluas-luasnya bagi mereka. Dan kalaupun tindakan mereka itu akan menyedihkan ayahnya, maka lama-kelamaan akan hilanglah kesedihan itu bila mereka pandai menghiburnya untuk melupakan dan melenyapkan bayangan Yusuf dari ingatan ayahnya. Pada petang hari pulanglah mereka kembali ke rumah tanpa Yusuf yang ditinggalkan seorang diri di dasar telaga yang gelap itu, dengan membawa serta pakaiannya setelah disirami darah seekor kelinci yang sengaja dipotong untuk keperluan itu. Mereka menghadap Nabi Yakub seraya menangis dan mencucurkan air mata dan bersandiwara seakan-akan dan susah hati. Berkatalah mereka kepada ayahnya, "Wahai ayah, alangkah sial dan naasnya hari ini bagi kami, bahwa kekhawatiran yang ayah kemukakan kepada kami tentang Yusuf kepada kami telah pun terjadi dan menjadi kenyataan bahwa firasat ayah yang tajam itu tidak meleset. Yusuf telah diterkam oleh seekor serigala dikala kami bermain lumba lari dan meninggalkan Yusuf seorang diri menjaga pakaian. Kami cukup hati-hati menjaga adik kami sesuai dengan pesanan ayah. Namun karena menurut pengamatan kami pada saat itu tidak ada tanda-tanda atau jejak binatang-binatang buas di sekitar tempat kami bermain.
Kami sesekali tidak melihat adanya bahaya dengan meninggalkan Yusuf kesendirian menjaga pakaian kami yang tidak dari tempat kami bermain bahkan masih terjangkau oleh pandangan mata kami. Akan tetapi serigala yang rupanya sudah mengintai adik kami Yusuf itu bertindak begitu cepat, menggunakan kesempatan lengahnya kami waktu bermain sehingga tidak keburu kami menolong, menyelamatkan jiwa adik kami yang sangat kami sayangi dan cintai itu. Oh ayah, kami sangat sesalkan diri kami yang telah gagal menempati janji dan kesanggupan kami kepada ayah ketika kami minta izin membawa Yusuf. Namun apa yang hendak dikatakan bila takdir memang menghendaki yang demikian? Inilah pakaian Yusuf yang berlumuran dengan darah sebagai bukti kebenaran kami ini. Walaupun kami merasakan bahwa ayah tidak akan mempercayai kami sekalipun, kami berkata yang benar. Nabi Yakub yang sudah memperoleh firasat tentang apa yang akan terjadi ke atas diri Yusuf, putra kesayangannya, dan mengetahui bagaimana sikap abang-abangnya terhadap Yusuf adiknya, tidak dapat berbuat apa-apa selain berpasrah kepada takdir ilahi dan seraya menekan rasa sedih, cemas, dan marah yang sedang bergelora di dalam dadanya. Berkatalah beliau kepada putra-putranya, "Kamu telah memperturutkan hawa nafsumu dan mengikuti apa yang dirancangkan oleh syaitan kepadamu. Kamu telah melakukan suatu perbuatan yang kamu akan rasa sendiri akibatnya kelak jika sudah terbuka tabir asapnya yang patut dimintai pertolongannya dalam segala hal dan peristiwa." Isi cerita ini telah dapat dibacakan di dalam Al-Quran pada surah Yusuf ayat 11 hingga 18 sebagai berikut. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Biarkanlah ia pergi bersama kami besok, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya." Berkata Yakub, "Sesungguhnya kepergian kami bersama Yusuf amat menyedihkan, dan aku khawatir kalau dia dimakan serigala sedang kamu lengah daripadanya." Mereka berkata, "Jika ia benar-benar dimakan serigala sedang kami adalah golongan yang kuat, sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang rugi." Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam telaga, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam telaga, kami wahyukan kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak ingat lagi." Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di petang hari sambil menangis. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan kami sesekali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar." Mereka datang membawa baju kemejanya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya diri kamu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaran, dan Allah sajalah yang dimohon perlindungannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf sedang berada di dalam sumur itu seorang diri, diliputi oleh kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Ia melihat ke atas dan ke bawah, ke kanan dan ke kiri, memikirkan bagaimana ia dapat mengangkatkan dirinya dari perigi itu. Namun ia tidak melihat sesuatu yang dapat menolongnya. Ia hanya dapat melihat bayangan tubuhnya dalam air yang cetek di bawah kakinya. Sungguh suatu ujian yang amat berat bagi seorang semuda Yusuf yang masih belum banyak pengalamannya dalam penghidupan. Baru pertama kali ia berpisah dari ayahnya yang sangat menyayangi dan memanjakannya. Lebih-lebih terasa beratnya ujian itu ialah karena yang melemparkannya ke dasar telaga itu adalah abang-abangnya sendiri, putra-putra ayahnya. Yusuf di samping memikirkan nasibnya yang sedang dialami serta bagaimana ia menyelamatkan dirinya dari bahaya kelaparan sekiranya ia lama tidak tertolong.
Ia selalu mengenangkan ayahnya ketika melihat abang-abangnya kembali pulang ke rumah tanpa dirinya bersama mereka. 3 hari berselang sejak Yusuf dilemparkan ke dalam perigi, dan belum nampak tanda-tanda yang memberi harapan baginya dapat keluar dari kurungannya. Sedangkan bahaya kelaparan sudah mulai membayangi dan sudah nyaris berputus asa ketika sekoyong-koyong terdengar olehnya suara sayup-sayup, suara aneh yang belum pernah didengarnya sejak ia dilemparkan ke dalam telaga itu. Makin lama makin jelaslah suara-suara itu yang akhirnya terdengar seakan anjing menggonggong, suara orang-orang bercakap dan tertawa terbahak-bahak, dan suara jejak kaki manusia dan binatang sekitar telaga itu. Ternyata apa yang terdengar oleh Yusuf ialah suara-suara yang timbul oleh sebuah kafilah yang sedang berhenti di sekitar perigi, di mana ia terkurung untuk beristirahat sambil mencari air untuk diminum bagi mereka dan binatang-binatang mereka. Alangkah gembiranya Yusuf ketika ia sedang memasang telinganya dan mendengar suara ketua kafilah memerintahkan orang yang melepaskan gayung mengambil air dari telaga itu. Sejurus kemudian dilihat oleh Yusuf sebuah gayung turun ke bawah dan begitu terjangkau oleh tangannya. Dipeganglah kuat-kuat gayung itu yang kemudian ditarik ke atas oleh sang musafir, seraya berteriak mengeluh karena beratnya gayung yang ditarik itu. Para musafir yang berada di kafilah itu terperanjat dan takjub ketika melihat bahwa yang memberatkan gayung itu bukannya air, tetapi manusia hidup berparas tampan, bertubuh tegak dan berkulit putih bersih. Mereka berunding apa yang akan diperbuat dengan hamba Allah yang telah diketemukan di dalam dasar perigi itu. Dilepaskannya di tempat yang sunyi itu atau dikembalikan kepada keluarganya. Akhirnya bersepakatlah mereka untuk dibawa ke Mesir dan dijual di sana sebagai hamba sahaya dengan harga yang menurut tafsiran mereka akan mencapai harga yang tinggi karena tubuhnya yang baik dan parasnya yang tampan. Setibanya kafilah itu di Mesir, dibawalah Yusuf di sebuah pasar khusus, di mana manusia diperdagangkan dan diperjualbelikan sebagai barang dagangan atau sebagai binatang-binatang ternakan. Yusuf lalu ditawarkan di depan umum, dilelangkan, dan karena para musafir yang membawanya itu khawatir akan terbuka pertemuan Yusuf, maka mereka enggan mempertahankan sampai mencapai harga yang tinggi, tetapi melepaskannya pada tawaran pertama dengan harga yang rendah dan tidak memadai. Padahal seorang seperti Nabi Yusuf tidak dapat dinilai dengan uang, bahkan dengan emas seisi bumi pun tidak seimbang sebagai manusia yang besar dan makhluk Allah yang agung seperti Nabi Yusuf yang oleh Allah telah digariskan dalam takdirnya bahwa ia akan melaksanakan misi yang suci dan menjalankan peranan yang menentukan dalam pergaulan hidup umat manusia. Nabi Yusuf dalam pelelangan itu dibeli oleh ketua polis Mesir bernama Fatifar sebagai penawar pertama yang merasa berbahagia memperoleh seorang hamba yang berparas bagus, bertubuh kuat dan air muka yang memberi kesan bahwa dalam manusia yang dibelikan itu terkandung jiwa yang besar, hati suci bersih, dan bahwa ia bukanlah dari kualitas manusia yang harus diperjualbelikan, kata Fatifar kepada istrinya ketika mengenalkan Yusuf kepadanya. Inilah hamba yang aku baru beli dari pelelangan. Berilah ia perlakuan dan layanan yang baik kalau kelak kami akan memperoleh manfaat darinya dan memungutnya sebagai anak kandung kita. Aku dapat firasat dari paras mukanya dan gerak-geriknya bahwa ia bukanlah dari golongan yang harus diperjualbelikan. Bahkan mungkin sekali bahwa ia adalah dari keturunan keluarga yang berkedudukan tinggi dan orang-orang yang beradab. Nyonya Fatifar, istri ketua polis Mesir, menerima Yusuf di rumahnya sesuai dengan pesanan suaminya, dilayani sebagai salah seorang daripada anggota keluarganya, dan sesekali tidak diperlakukannya sebagai hamba beliau. Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Fatifar. Ia melakukan tugas sehari-harinya di rumah dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Segala kewajiban dan tugas yang diperintahkan kepadanya diurus dengan senang hati, seolah-olah dari perintah oleh orang tuanya sendiri. Demikianlah, maka makin lama makin disayangkanlah
Makin lama makin disayanglah akan Yusuf di rumah ketua polis Mesir itu, sehingga merasa seakan-akan berada di rumah keluarga dan orang tuanya. Isi cerita di atas dapat dibaca dalam surah Yusuf ayat 19 sehingga ayat 21 sebagai berikut. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir lalu menyuruh seorang mengambil air mereka, maka dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, kabar gembira, ini seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Dan orang Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Boleh jadi dia bermanfaat kepada kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, dan agar kami ajarkan kepadanya takdir mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Surah Yusuf ayat 19-20. Dalam godaan Nyonya Futifar, Yusuf hidup tenang dan tentram di rumah Futifar, ketua polis Mesir, sejak ia menginjakan kakinya di rumah itu. Ia mendapat kepercayaan penuh dari kedua majikannya, suami istri, mengurus rumah tangga mereka dan melaksanakan perintah dan segala keperluan mereka dengan sesungguh hati. Ikhlas dan kejujuran, tiada menuntut upah dan balasan atas segala tenaga dan jerih payah yang dicurahkan untuk kepentingan keluarga. Ia menganggap dirinya di rumah itu bukan sebagai hamba bayaran, tetapi sebagai seorang daripada anggota keluarga. Demikian pula anggapan majikannya, suami istri, terhadap dirinya. Ketenangan hidup dan kepuasan hati yang didapat oleh Yusuf selama ia tinggal di rumah Potifar telah mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan tubuhnya. Dia yang telah dikaruniai oleh Tuhan kesempurnaan jasmani dengan kehidupan yang senang dan empuk di rumah Potifar, maka terlihat tambah segar wajahnya, tambah elok parasnya, dan tambah tegak tubuhnya, sehingga ia merupakan seorang pemuda remaja yang gagah perkasa, yang menggiurkan hati setiap wanita yang melihatnya, tidak terkecuali istri Potifar, majikannya sendiri. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa ia akan menjadi rebutan lelaki, andai kata ia hidup di kota Sadum di tengah-tengah kaum Nabi Lut ketika itu. Pergaulan hari-hari di bawah satu atap rumah antara Yusuf, pemuda remaja yang gagah perkasa, dan Nyonya Potifar, seorang wanita muda cantik dan ayu, tidak akan terhindar dari risiko terjadinya perbuatan maksiat bila tidak ada kekuatan iman dan takwa yang menyekat hawa nafsu yang amarah bisu. Demikianlah akan apa yang terjadi terhadap Yusuf dan istri kedua polis Mesir, ketua polis Mesir, pada hari-hari pertama Yusuf berada di tengah-tengah keluarga. Nyonya Potifar tidak menganggapnya dan memperlakukannya lebih dari sebagai pembantu rumah yang cakap tangkas, giat dan jujur, berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Ia hanya mengagumi sifat-sifat luhurnya itu serta kecakapan dan ketangkasan kerjanya dalam menyelesaikan urusan dan tugas yang pasrahkan kepadanya. Akan tetapi memang rasa cinta itu selalu didahului oleh rasa simpati. Simpati dan kekaguman Nyonya Potifar terhadap cara kerja Yusuf lama-kelamaan berubah menjadi simpati dan kekaguman terhadap bentuk benda dan paras mukanya. Gerak-gerik dan tingkah laku Yusuf diperhatikan dari jauh dan diliriknya dengan penuh hati-hati. Bunga api cinta yang masih kecil di dalam hati Nyonya Potifar terhadap Yusuf makin hari makin membesar dan membara tiap kali dia melihat Yusuf berada dekatnya atau mendengar suaranya dan suara langkah kakinya. Walaupun ia berusaha memadamkan api yang membara di dadanya itu dan hendak menyekat nafsu birahi yang sedang bergelora dalam hatinya untuk menjaga marwahnya sebagai majikan dan mempertahankan sebagai istri ketua polis. Namun ia tidak berupaya menguasai perasaan hati dan hawa nafsunya dengan kekuatan akalnya. Bila ia duduk seorang diri, maka terbayanglah di depan matanya akan paras Yusuf yang elok dan tubuhnya yang bagus, dan tetaplah melekat bayangan itu di depan matanya dan hatinya. Sekalipun ia berusaha untuk menghilangkannya dengan mengalihkan perhatiannya kepada urusan dan kesibukan rumah tangga, dan akhirnya menyerahlah Nyonya Potifar kepada kehendak dan panggilan hati dan nafsunya yang mendapat dukungan syaitan dan iblis, dan diketepikanlahnya semua pertimbangan marwah
kedudukan dan martabat serta kehormatan diri sesuai dengan tuntutan dengan akal yang sehat.